Di Kartosuro tahun 1745 pindah di tempat ini yang sekarang Bapak Ibu Injak ini didirikan pada tahun 1745 oleh Paku Buwono II. Jadi Paku Buwono II ini raja yang pertama di Keraton Surakarta, terakhir di Kartosuro karena yang memindahkan. Nah, setelah keraton dibangun selesai, kemudian dia boyongan dari Kartosuro ke tempat ini. Setelah sampai di sini, Paku Buwono II mengganti nama. Yang semula namanya Desa Solo, kemudian diganti menjadi Surakarta. Maka di sini ada dua nama, antara Solo dan Surakarta. Jadi kalau Solo itu nama desanya, sebelum keraton ini berdiri di sini. Setelah keraton berdiri, diganti menjadi Surakarta sebagai ibu kota kerajaan Mataram. Yang keempat, yang pertama kan kota gede, kedua Barat, ketiga Kartosuro, keempat Surakarta. Beliau wafat, kemudian digantikan putranya, bergelar Paku Buwono III. Nah, pada zamannya Paku Buwono III ini bertahta di Mataram. Di sini pecah namanya Perjanjian Kiamti. Mungkin pernah dengar dalam sejarah di SMP. Itu ada namanya Perjanjian Kiamti. Nah, Perjanjian Kiamti ini isinya Paku Buwono III ini membagi wilayah Mataram menjadi dua. Mataram sebelah barat diberikan kepada pamannya bernama Pangeran Mangkubumi. Kelak bergelar Hamengkubuwono ke-1, keratonnya Yogyakarta. Jadi Hamengkubuwono ke-1 ini adalah paman Paku Buwono III atau adiknya Paku Buwono Iya. Jadi sampai di sini kita sudah tahu kalau keraton Surakarta lebih tua daripada Yogyakarta karena pecah pada zamannya. Jadi ini grid yang lurus dari dinasti Mataram adalah keraton Surakarta. 2 tahun setelah perjanjian Kiamti, Ibu III membuat namanya Perjanjian Solo. Ini masih Paku Buwono III memberikan sebagian wilayah kekuasaannya kepada Adipati Mangkunegoro I. Ini anak Pangeran Mangkunegoro ini. Yang ini adalah kakak Paku Buwono III. Pak D-nya, anak Pak D-nya. Jadi ini yang disebut dengan nama Kadipaten Puro Mangkunegara yang dipakai kalau ingat Bapak Jokowi ketika mantu anaknya yang Kaisang itu tempatnya di sini. Ini tidak di sini tapi di sini. Ini hanya merupakan kadipaten. Jadi kadipaten ini di bawahnya Keraton Surakarta. Kemudian di Jogja ada namanya Kadipaten Puro Pakualam. Yang ini di bawahnya Keraton Yogyakarta. Artinya ada 4 Puro Pakualaman, Keraton Kasultanan Yogyakarta, Keraton Kasunanan Surakarta, Puro Mangkunegara. Nah, keempat ini yang biasa disebut dengan nama Catur Sago. Catur itu 4, Sagotro itu 1 ribu. Karena memang 1 keluarga. Karena ini kan anaknya yang tiga-tiganya yang menjadi raja ini. Nah, sekarang di sini sudah Paku Buwono ke-13. Di Jogja Hamengkubuwono ke-10, Pakualam ke-10, Mangkunegoro ke-10. Kalau yang Bapak Ibu kenal Mas Bro. Jadi semua adalah satu keluarga. Hanya bedanya mungkin kalau saya tanya Bapak Ibu lebih mengenal Jogja atau Solo? Jawab aja. Jogja. Ya betul. Karena apa? Pada waktu negara kita merdeka tahun 1945, di sini waktu itu Paku Buwono 12, Jogja Hamengkubuwono ke-9 yang pernah menjadi wakil presiden. Nah, ketika Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, 2 raja ini, Surakarta dan Yogyakarta, sama-sama menyatakan diri menggabungkan wilayahnya kepada Republik. Kalau dulu mereka ini tidak menggabungkan wilayahnya kepada Republik, ini adalah negara berdiri sendiri. Kalian datang ke sini harus pakai paspor. Iya.
karena ini adalah berbeda. Setelah menggabungkan diri kepada Republik oleh Presiden Soekarno, beliau diapresiasi karena kebesaran hatinya sudah mau menggabungkan wilayahnya dengan Indonesia, maka Surakarta dan Yogyakarta dijadikan daerah istimewa. Daerah istimewa Surakarta, daerah istimewa Jogja. Surakarta lebih dulu menjadi daerah istimewa daripada Jogja. Tetapi status daerah istimewa sekarang berbeda. Karena hanya berlangsung kurang lebih 3 tahun saja. Pada waktu itu terjadi krisis politik yang melanda kota Surakarta yang mengakibatkan Presiden Soekarno membekukan status daerah istimewa demi keamanan nasional. Dan beliau pun juga pernah memberikan isyarat kelak saatnya, kalau sudah saatnya akan dikembalikan lagi daerah istimewa. Tapi sampai sekarang kalau Yogyakarta masih berlangsung sampai sekarang, maka Sultan Yogyakarta di samping sebagai raja juga sebagai kepala pemerintahan atau sebagai gubernur seumur hidup. Nah, berbeda di sini, Raja Pakubuwono ke-13 ini hanya mengemban, melestarikan budaya Jawa serta menjalankan upacara pernikahan. Nah, itu yang maksudnya. Tetapi grade-nya ini lebih tinggi dari Jogja, lebih tua daripada Jogja. Maka di sini gelarnya pakai sandang Sri Susunan Pakubuwono. Kalau di Yogyakarta Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono. Dua-duanya ini karena Adipati sebutannya Sri Paduka Mangkunegara, Sri Paduka Pakubuwono. Jadi kalau Sandap Sampean Dalem Sri Susunan Pakubuwono itu kalau Pisuwanan, tahu Pisuwanan? Sungkeman? Nah, Sungkeman itu menghadap ketika raja duduk di singgasana, ya. Kita sowan, kita menghadap kepada raja, itu sujudnya di telapak kaki. Kalau di Yogyakarta Ngarso Dalem itu di kalau yang lainnya di atasnya. Juga gerutnya ini lebih tinggi daripada Yogyakarta karena memang itu adalah isi dari perjanjian yang segala sesuatunya tidak boleh melebihi keraton termasuk kewenangan, kekuasaan, struktur organisasi, struktur bangunannya itu sama. Dari sana berada alun-alun, paguyuban, sipil, dan utama itu sama. Tapi di sini jauh lebih besar dibandingkan Yogyakarta secara fisik. Kalau secara grade sosial tadi sudah disampaikan dengan melihat gelarnya. Yang kedua, secara fisik itu kekuasaannya. Di Keraton Jogja sama Keraton Surakarta kekuasaannya di sini lebih tinggi dari Jogja. Kalau ini dibuktikan, kalau Anda ke Jogja, sudah pernah ke Jogja? Di alun-alun kan ada seposan sepontung. Di sini juga ada, di sana juga ada. Tetapi kalau Bapak Ibu sini melihat itu berbeda. Berbedanya pohon beringin yang di sini ini sejak ditanam sampai sekarang tidak pernah dipotong. Kalau di Yogyakarta setiap tahun harus dipakai. Maka di sini, itu sebagai simbol kekuasaannya terbatas. Kalau di sini tak terbatas, jadi unlimited dan ini yang kita belum tahu, Bapak itu juga belum tahu. Kita tunggu setelah di sini setelah makan jadi dari silakan.